Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Banyak sekali orang-orang di Indonesia dewasa ini yang berpikir kurang bijak, dalam artian ketika mereka melihat sesuatu, mereka melihat hanya dalam sudut pandang dirinya sendiri dan kelompoknya saja. Misalkan ketika mereka melihat kemerdekaan Indonesia, sekarang banyak sekali wacana-wacana yang menyebut bahwa kemerdekaan Indonesia itu diraih oleh para santri, misalkan. Atau ada yang menyebutkan bahwa tanpa bantuan Amerika Serikat, Indonesia tidak akan bisa mencapai kemerdekaan seperti yang kita ketahui sekarang. Misalkan yang seperti itu. Pernyataan-pernyataan seperti itu tentu saja tidak sepenuhnya salah, Baraya, karena bagaimanapun kemerdekaan Indonesia memang diraih atas banyak sekali kontribusi dari banyak pihak. Tetapi menempatkan satu pihak secara eksklusif untuk menjadi penyebab tunggal dari sebuah peristiwa yang sangat kompleks dan besar, baik dalam proses maupun penyebabnya, maka ini adalah sesuatu yang salah dan janggal, dan semestinya memang tidak dikenal cara pikir seperti ini. Tetapi bagaimanapun kita diwacanakan, sekarang banyak sekali wacana-wacana yang seperti itu atau berpola seperti itu. Saya pengen menyampaikan, Baraya, bahwa kemerdekaan Indonesia itu memang tidak diraih oleh satu pihak saja. Bahkan pihak-pihak yang kita anggap sebagai musuh berkontribusi positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Misal ya, kita sebutkan hal-hal yang kecil aja dulu. Edward Douwes Dekker, siapakah dia? Adalah seorang Belanda, seorang pegawai Belanda, pejabat Belanda. Tetapi ketika dia sedang bekerja untuk pemerintahan kolonial Belanda, dia bukan hanya bekerja, dia juga menulis. Isi tulisannya adalah berupa kritik pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Dia membuat sebuah buku namanya Max Havelaar yang menceritakan tentang betapa anehnya dan betapa mengerikannya dampak dari penjajahan Belanda di Indonesia. Dia menuliskan bahwa kurang lebihnya orang Belanda yang sedemikian kaya pada waktu itu ternyata mendapatkan harta kekayaan yang sangat luar biasa dari warga yang diperas habis-habisan, sampai bahkan tidak memiliki sepatu, sampai bahkan tidak memiliki alas kaki dan baju. Nah, gambaran-gambaran dalam novel Max Havelaar itu kemudian berdampak luas terhadap Belanda. Di Eropa, Belanda itu menjadi bahan bulian gara-gara buku itu. Dan bagaimanapun Belanda dipermalukan sedemikian sehingga orang-orang liberal di Belanda menjadi menang dalam pemilu, kemudian tanam paksa dikurangi dan kemudian dihilangkan sama sekali, dan bahkan politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer sekitar 40 tahun kemudian itu muncul gara-gara Van Deventer sendiri pernah membaca buku Max Havelaar yang menceritakan tentang betapa menyedihkannya menjadi kalangan pribumi yang harta kekayaannya dirampas, diambil, digondol ke Belanda untuk mensejahterakan orang-orang Belanda. Nah, dalam hal ini Edward Douwes Dekker telah memberikan kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia atau tentang ide-ide pembebasan Indonesia yang menyamai jasa para pahlawan pribumi, kecuali bahwa kenyataan bahwa dia adalah orang Belanda. Begitu. Nah, hal-hal yang semacam ini harus kita terima, Baraya, bahwa untuk memerdekakan Indonesia sekalipun pihak-pihak yang kita anggap sebagai musuh itu ada di antara mereka yang menjadi pahlawan. Atau hal-hal yang lebih kecil lagi, misalkan kita bisa mengetahui bahwa ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang dan kemudian Jepang ditundukkan oleh sekutu di mana Indonesia kemudian harus melakukan revolusi nasional, itu ada sekitar 1000 sampai 1500 tentara Jepang yang ketika Jepang menyerah kalah dan tentara-tentaranya balik ke negaranya, tentara-tentara yang 1500 itu bertahan di Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia tidak mau pulang ke Jepang, dia sudah sumpah setia pada negaranya bahwa dia akan membela Indonesia dan memerdekakannya. Karena itu dia tidak mau pulang. Atau ada di antara mereka yang kemudian bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan mereka bertahan di Indonesia, berjibaku melawan Belanda, melawan sekutu, bahu-membahu dengan rakyat Indonesia. 1500 orang jumlahnya. Atau kita juga bisa melihat misal pasukan Gurkha, ada sekitar 600 sampai 1000 orang pasukan Gurkha yang disersi, justru malah melawan pasukan sekutu ketika mereka dipaksa untuk menjajah Indonesia kembali untuk kepentingan Belanda dan sekutu. Nah, pihak-pihak yang dimaksud itu jarang sekali masuk dalam buku-buku sejarah kita, karena buku-buku sejarah kita itu terbiasa melihat segala sesuatu secara primordial, dan karena itu kita terbiasa untuk melihat segala sesuatu juga dengan kacamata kuda. Di sini saya ingin membuat sebuah video yang menyatakan bantahan bahwa tidak seperti itu, Baraya, kenyataannya. Walaupun banyak kasus-kasus besar, saya ingin menceritakan sebuah kasus kecil yang mungkin tidak akan pernah dimasukkan ke dalam buku sejarah, tentang orang-orang Korea yang berjibaku berperang melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh Indonesia demi kemerdekaan Indonesia.
Kisah inilah yang akan kita angkat, Baraya. Ayo kita mulai. Yang Chilsung lahir pada tahun 1919 di sebuah kota yang namanya Wanjo, wilayah yang sekarang masuk ke dalam wilayah Korea Selatan. Dia adalah seorang pemuda yang kuat, tetapi ketika Jepang kemudian menginvasi negaranya dan negara-negara Asia Timur yang lain, dia kemudian direkrut menjadi sukarelawan atau menjadi tentara Jepang. Kita tidak tahu pasti. Ada beberapa pendapat yang menyebut bahwa Chilsung itu masuk ke dalam Gunsok, tetapi ada juga yang mengatakan dia Ilbun Gunin, atau bahkan ada yang mengatakan itu adalah Porokam Siwon. Satuan-satuan yang disebut yang tidak jelas semuanya itu muncul gara-gara satu, catatan-catatan tentang dia secara pribadi itu tidak lengkap. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebagai orang Korea, tidak mungkin dia ditempatkan sebagai pasukan reguler Jepang di satu sisi. Tetapi fakta bahwa dia demikian tangguh di medan perang, itu menunjukkan bahwa dia dilatih secara sangat elit dan sangat baik oleh tentara Jepang, yang akhirnya membuat banyak sekali dugaan bahwa dia memang tentara reguler Jepang, Ilbun Gunin. Misalkan, dia sangat ahli dalam bela diri, baik bela diri tangan kosong maupun dengan bersenjata. Kemudian, dia menguasai secara luar biasa kemampuan untuk berkamuflase, kemampuan untuk melakukan sabotase, dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan spionase dan penyamaran. Di lain sisi, dia juga adalah seorang yang sangat ahli di bidang persenjataan. Dia mampu merakit senjata dalam jenis apapun, dan dia adalah seorang pakar bom. Bersama sekitar 2.000-an tentara Korea, Chilsung juga dikirim ke Indonesia oleh Jepang pada tahun 1942. Pada waktu itu dia sudah menyandang nama Yanagawa Shichishi. Tetapi di Indonesia, dia mengalami sesuatu yang agak aneh. Dia melihat bahwa apa yang menjadi penderitaan rakyat Indonesia juga pernah terjadi atau juga sedang terjadi di Korea. Sama-sama sedang dijajah sama Jepang. Jadi acap kali dia melihat penderitaan atau acap kali dia melihat siksaan-siksaan yang diterima oleh rakyat pribumi dari pihak Jepang, dia kemudian merefleksikan bahwa itu sesungguhnya juga yang terjadi terhadap orang-orang Korea di bawah kependudukan Jepang. Kemarahannya menguat, nasionalismenya juga memuncak, tetapi uniknya nasionalismenya mengarah ke arah yang salah. Dia malah semakin mencintai Indonesia dan bersimpati kepada Indonesia. Beberapa hari sebelum pernyataan kemerdekaan Indonesia, dia memilih menikahi seorang perempuan dari Sulawesi. Kemudian ketika Jepang akhirnya ketahuan telah menyatakan menyerah pada tentara sekutu tanggal 15 Agustus 1945 dan Indonesia kemudian menyatakan kemerdekaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Ilsung mendapatkan dua opsi. Opsi pertama, dia ditarik mundur ke Jepang dan dia akan menjalani hidup seperti layaknya orang-orang yang lain, atau silahkan tetap bertahan di Indonesia dengan resiko bahwa dia akan diburu dan dibantai oleh tentara sekutu yang akan datang kemudian. Nah, uniknya lagi adalah Chilsung tidak memilih dua opsi itu. Chilsung tidak mau pulang ke kampung halamannya karena dia sudah kadung mencintai Indonesia dan mencintai istrinya, dan dia juga tidak mau diburu oleh tentara sekutu. Maka yang dia lakukan adalah pada tahun 1945 bulan Maret ketika terjadi pertempuran Bandung Lautan Api itu, dia di situ malah ikut membantu laskar-laskar dalam menjumputi tentara-tentara Jepang dan bergerak bersama-sama untuk menghadapi tentara sekutu. Nah, ini membuat laskar-laskar orang Indonesia pada waktu itu kebingungan. Ternyata ada orang-orang berparas Jepang dan berseragam Jepang, tetapi malah membela kemerdekaan Indonesia. Nah, maka mereka dipanggil. Ada beberapa orang yang kemudian berusaha untuk membunuh Chilsung karena dianggap sebagai orang Jepang. Tetapi pada waktu itu dia diselamatkan oleh seorang mayor, Mayor Kosasih, pimpinan Laskar Papak dari Garut. Mayor Kosasih menyatakan bahwa bagaimanapun orang-orang yang berasal dari luar itu, kalau kita perlakukan dengan baik, mungkin saja mereka akan bersimpati kepada kita dan memberikan kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan betul saja, ternyata Chilsung itu ditangkap, kemudian diamankan, dan tak lama kemudian ada sekitar 40 orang Jepang yang juga menyerah, menyatakan tunduk bukan terhadap tentara sekutu, tetapi terhadap laskar rakyat. Salah satu yang kemudian fenomenal dan ini menjadi bos dari Chilsung kelak, itu adalah Masaru Aoki. Siapa itu? Kita
menyimpang dulu dari cerita Chilsung itu ya, kita masuk ke cerita Masaru Aoki. Jadi ceritanya begini Baraya, Masaru Aoki itu dianggap sebagai penjagal atau pembantai atau orang yang sedemikian sadis pokoknya. Apa yang dia lakukan, dia biasanya ditugaskan, ditempatkan di Flores ketika pendudukan Jepang. Yang dia lakukan adalah berusaha untuk memburu dan membunuh atau menyiksa orang kulit putih, khususnya Belanda, tetapi bisa siapapun mereka. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena nasionalisme sebagai seorang tentara dan sebagai seorang bawahan dari Amaterasu no Mikami, seperti yang dia pahami seperti itu. Tetapi ternyata tanggal 14 atau 15 Agustus 1945, Jepang menyerah. Disitulah nasionalisme dan agamanya hancur sekaligus. Identitas-identitas masa lalunya hancur sekaligus. Seperti halnya orang-orang Jepang yang lain, Aoki itu menganggap bahwa kaisarnya itu adalah titisan dewa. Mustahil ada dewa bisa ditaklukkan oleh manusia. Fakta bahwa Jepang akhirnya menyerah, kalah, dan kaisarnya tunduk patuh terhadap tentara-tentara sekutu menghancurkan imannya, menghancurkan nasionalismenya. Maka sejak saat itu dia murtad dalam tanda kutip. Banyak sekali anak-anak buahnya yang memutuskan untuk harakiri, bunuh diri, karena tak kuat menahan malu, ternyata kaisarnya menyerah. Tetapi Aoki pada waktu itu berpikir bahwa setidak-tidaknya saya masih harus memenuhi sumpah saya atau janji saya atau misi saya, yaitu turut memerdekakan Indonesia. Karena pada waktu itu yang mendapatkan propaganda untuk memerdekakan Indonesia bukan hanya rakyat Indonesia, tetapi Jepang juga memakan propagandanya sendiri. Banyak di antara tentara-tentara Jepang itu yang berpikir saya didatangkan ke Indonesia itu memang untuk mengatur orang Indonesia, tetapi juga untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa kulit putih. Dalam hal ini, Aoki mengatakan, saya sudah kehabisan seluruh identitas masa lalu saya, tetapi ada satu janji yang setidaknya masih mungkin bisa saya penuhi, yaitu saya akan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketika Aoki menyerahkan dirinya kepada laskar-laskar, dia sebenarnya sudah nothing tulus aja, dia punya misi, tetapi seandainya pada waktu itu dia dibunuh, dia sudah tidak punya harapan apa-apa lagi, dia sudah pasrah aja dengan kondisi yang seperti itu, toh dia dalam menjadi tawanan. Tetapi ternyata Pak Kosasih pada waktu itu seperti yang diceritakan sebelumnya tidak membunuh tawanan-tawanan perang Jepang, bahkan dia memperlakukan mereka itu dengan sangat baik. Akhirnya dalam satu momen Aoki menyatakan, ngobrol langsung sama Pak Kosasih, dia bilang, saya mau jadi tentara Indonesia, saya mau berjibaku bertahan bahu-membahu dengan rakyat Indonesia untuk menghadapi orang-orang yang ingin mencabut kemerdekaan dari Indonesia. Kemudian Aoki ini juga menyatakan bahwa saya mau masuk Islam. Pak Kosasih bingung ini salah tingkah dia dengan kondisi yang seperti ini bohong-bohongan atau gimana, ini kan orang Jepang nggak kayak gini. Tapi apapun itu, akhirnya Pak Kosasih membawanya kepada seorang kiai, dan kiai itu kemudian mensyahadatkan Aoki dan 40 anak buahnya. Aoki kemudian diganti namanya menjadi Abu Bakar, nama yang sangat dia sukai itu. Kemudian orang-orang berikutnya dikasih nama Umar, Usman, Ali, ada juga yang nama-nama Jawa, nama-nama Sunda, dan sebagainya sampai 40. Nah, salah satu yang terakhir itu Chilsung itu kebingungan. Saya juga mau masuk agama Islam, saya juga mau membela Indonesia dan sebagainya. Nah, tapi karena tidak ada nama yang pas, ya udah nama terakhir yang dipakai itu adalah Komarudin. Maka jadilah Chilsung itu mengganti identitas dirinya, mencoba menghapuskan masa lalunya dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan identitas baru bernama Komarudin. 1-2 tahun berlalu, pasukan yang tadi jumlahnya sekitar 40 itu lambat laun berkurang, banyak yang gugur, banyak yang sakit, kemudian tidak bisa melanjutkan perjuangan dan sebagainya. Tetapi di antara mereka itu kemudian ada 3 yang sangat menonjol, yaitu Abu Bakar, Usman, dan Komarudin. Abu Bakar dan Usman itu sangat ahli dalam strategi dan taktik. Jadi mereka kemudian mengajarkan kepada laskar-laskar bagaimana cara bergerilya, bagaimana taktiknya, bagaimana ketika menghadapi pasukan dan sebagainya. Pokoknya mereka itu jago luar biasa. Sedangkan Komarudin itu anak buahnya yang tadi kita sebutkan itu adalah seorang ahli dalam senjata dan khususnya ahli dalam bahan peledak. Dia bisa menggunakan bom dalam berbagai skala, dia bisa menciptakan bom dari benda yang sangat aneh-aneh. Bahkan bom yang sangat terkenal yang menjadi ciptaan dia itu adalah bom kelapa dan bom kambing. Mereka semua kemudian ditugaskan di Garut untuk membela kemerdekaan Indonesia. Abu Bakar bercirikan pakai peci seperti saya ini dan membawa sarung, selalu pakai sarung cap padi warnanya merah. Sedangkan entah kebetulan ataupun tidak,
Komarudin itu selalu menggunakan pakaian putih. Makanya laskarnya atau pasukannya disebut sebagai pasukan putih. Nah, kedua-duanya jadi seperti merah putih ya, seperti itu ya. Nah, pernah satu kali Komarudin itu ngomong sama anak-anak, "Woi, anak-anak kan anak-anak biasa dikumpulin di desa gitu ya. Sebentar lagi kita pergokin Belanda yuk, kita kaget-kagetin mereka gitu. Jadi nanti kalau ada suara ledakan, waktunya panen, kita ambil senjata mereka gitu." Itu kata Komarudin, dan mereka memang biasa melakukan seperti itu. Komarudin khususnya sebagai ahli sabotase dan penyamaran itu biasa nungguin konvoi pasukan Belanda. Jadi pasukan Belanda lagi lewat, dia pura-pura jadi warga pribumi, tiba-tiba peletung di satu tempat. Orang-orang Belanda kelimpungan, datanglah laskar-laskar Indonesia menembaki dari kanan dan kiri jalan gitu. Akhirnya mereka dapat lagi rampasan perang gitu. Jadi kegiatan mereka itu sehari-hari itu gitu. Abu Bakar itu bikin markas di antara Gunung Dora dan Gunung Galunggung. Di situ dia bikin markas yang besar di tengah hutan. Kemudian orang-orang dalam satu batalion juga berkumpul semuanya di situ. Nah, setiap senja mereka keluar, turun gunung, menyapa warga. "Yuk, gimana kabarnya? Gini gitu. Ayo kita panen," dalam tanda kutip ya. Kemudian mereka masuk ke satu tempat strategis. Datanglah kemudian Belanda, terjadi pertempuran, baku tembak, ledakan di mana-mana, pulang bawa senjata gitu. Jadi mereka itu menggunakan senjatanya nggak habis-habis senjatanya, karena ketika satu pak peluru misalkan habis digunakan dalam satu pertempuran, di pertempuran yang sama mereka mendapatkan peluru yang baru. Dan inilah yang benar-benar membuat Belanda itu jengkel luar biasa terhadap orang-orang ini. Siapa sih ini disersi Jepang? Kata si orang-orang Belanda. Belanda pernah sedemikian marah gara-gara konvoi pasukannya itu dicegat oleh kambing milik Komarudin. Jadi si kambing itu ada di sekitaran Jalan Wanaraja, menghentikan jalan yang dilalui oleh konvoi Belanda. Ketika si kambing mau disingkir-singkirkan, kambingnya meledak. Ternyata sudah dipasangi bom sama Komarudin itu. Jadi ya memang sadis sih, tapi namanya juga perang ya. Akhirnya si mbeknya mati bersama puluhan tentara Belanda, dan orang-orang Belanda kemudian demikian marahnya sampai akhirnya menciptakan satu pasukan khusus pemburu Komarudin dan Abu Bakar, namanya Resimen Infanteri Yon 314 RI. Namanya RI ya. Ketika Belanda sudah bikin itu pun dan kemudian berusaha untuk melacak dan mencari Komarudin dan Abu Bakar dan sebagainya, tentara-tentara pilihan yang dikirimkan itu biasanya pulang tinggal tangannya satu, yang lain pulang tinggal kakinya satu, yang lain pulang tinggal arwahnya satu. Jadi ya semuanya benar-benar bikin jengkel. Sampai pada tahun 1947 Belanda memutuskan untuk benar-benar menyerang Wanaraja Garut dengan kekuatan penuh. Ketika konvoi Belanda yang dengan kekuatan penuh itu mau di jalan, di sebuah jembatannya diledakkan. Belanda tidak mau maju lagi, karena kalau maju sudah diketahui bahwa di berbagai semak-semak dan hutan-hutan yang ada di sana, pasukan laskar-laskar Indonesia sudah menanti. Akhirnya Belanda gagal untuk bisa mengambil alih Wanaraja. Belanda hanya bisa menyatakan pada waktu itu bahwa Komarudin, Usman, dan Abu Bakar itu adalah buronan Belanda nomor 1. Siapapun yang bisa menangkap mereka hidup atau mati akan mendapatkan imbalan. Tapi sampai beberapa bulan kemudian semua baik-baik saja. Setiap sergapan dan upaya penyerangan Belanda terhadap Garut itu bisa dipatahkan oleh kerjasama antara laskar rakyat Indonesia, Komarudin, Usman, dan Abu Bakar. Tapi apesnya itu dimulai pada Februari 1948. Kala itu beres perundingan Renville, dan dalam perundingan Renville itu kan dinyatakan bahwa wilayah Jawa Barat itu menjadi milik sah orang Belanda, dan karena itu semua pasukan dan laskar rakyat yang ada di Jawa Barat harus hijrah, harus dipindahkan ke Jawa Tengah. Peristiwa hijrahnya itu sudah kita kenal dalam buku-buku sejarah. Tetapi di situ yang tidak diceritakan itu adalah bahwa Komarudin dan Abu Bakar itu juga disuruh untuk pindah. Mereka semuanya pindah ke Jawa Tengah. Tetapi di tengah jalan mereka harus dikembalikan ke Garut. Apa alasannya? Karena di Garut itu masih banyak orang-orang yang harus dilindungi. Maka pimpinan tentara pada waktu itu memutuskan bahwa orang-orang yang cukup hebat
tidak terlalu banyak tapi cukup hebat, itu harus ditempatkan di Garut untuk mempertahankan Garut dari kemungkinan hal yang lebih buruk yang ditimpakan oleh Belanda. Nah, tapi masalahnya ketika Abu Bakar dan Komarudin sudah balik lagi ke Garut, mereka sudah menemukan bahwa seluruh desa dan kota itu sudah dimiliki atau diduduki atau dikuasai oleh tentara-tentara Belanda, dan pegunungan itu juga sudah dikuasai oleh DITII, kelompok separatis. Mereka terjepit. Tetapi ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu pengkhianatan dari orang-orang pribumi sendiri. Jadi pada waktu itu, ketika Abu Bakar dan Komarudin membangun kembali markasnya di antara Gunung Dora dan Gunung Galunggung, ada satu orang warga Panyeredan itu memutuskan berpihak pada Belanda. Dia bilang, membocorkan rahasia, membocorkan informasi bahwa Komarudin dan Abu Bakar membuat kembali markas mereka di sini dan di situ. Mereka melakukan ini dan itu dan sebagainya. Semua upaya untuk sabotase yang dilakukan oleh Komarudin sekarang gagal lagi karena ada orang di dalam, ada orang yang membongkar rahasia mereka. Dan pada akhirnya pada bulan Oktober 1948 jam setengah 2 malam, ketika Komarudin sedang rapat dengan Abu Bakar dan orang-orang untuk berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mereka digerebek, rentetan senapan terjadi di mana-mana di markasnya, banyak sekali orang yang meninggal, sedangkan orang-orang yang ada di dalam itu kemudian ditangkap. Pagi harinya Komarudin dan Abu Bakar itu diarak keliling kampung, ditunjukkan kepada ini adalah para pemberontak dan sebagainya. Orang-orang yang lain ditutupin pakai sarung, tetapi 2 orang ini diperlihatkan wajahnya. Sambil seperti itu, si anjing Belanda tadi yang berkhianat itu nunjukin rumah-rumah kepada Belanda. Nah, Pak Belanda, rumah ini yang mendukung Komarudin, rumah ini yang dulu ngasih makan pada Abu Bakar, begitu seterusnya. Jadi bersama dengan arak-arakan itu, rumah kanan kiri orang-orang Garut itu dibakarin satu-satu oleh orang Belanda atas petunjuk dari para pengkhianat ini. Ya, pengkhianat itu memang selalu ada di setiap zaman Baraya dan ada di setiap bangsa. Bagaimanapun, nasib Komarudin dan Abu Bakar sudah diputuskan. Dalam pengadilan mereka dinyatakan bersalah, kemudian mendapatkan vonis hukuman mati. Beberapa hari sebelum mereka mendapatkan eksekusi itu, mereka ditanya, kalian mau apa sebagai permintaan terakhir? Komarudin dan Abu Bakar kompak menyatakan bahwa saya pengen dieksekusi dengan pakaian warna putih dan kain sarung cap padi warna merah yang melambangkan bendera merah putih yang sekarang sedang mereka dan telah mereka bela mati-matian sampai akhir hayat mereka. Jam 6 pagi mereka kemudian digelandang ke sebuah lapangan Korkov Garut. Kemudian beberapa detik sebelum peluru menghabisi kepala-kepala mereka, Komarudin dengan suara paling keras yang bisa dihasilkan oleh tenggorokan dia mengatakan, "Merdeka! Ceder!" Lalu semuanya senyap. Mereka semuanya tewas oleh tentara Belanda dalam hukuman eksekusi mati. Beberapa jaraknya dari situ, istri Komarudin dan anaknya yang masih berusia 1 tahun menangis pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Baik Baraya, itu saja. Saya tidak akan melanjutkan kisahnya. Sampai situ saja. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.